Menteri BUMN Erick Thohir menyambangi Jaksa Agung ST Burhanuddin. Kunjungan ini merupakan bagian dari sinergi antara Kementerian BUMN dan Kejaksaan Agung dalam rangka bersih-bersih BUMN. Kerjasama Kementerian BUMN dan Kejaksaan Agung bukan sekadar mengangkat kasus, melainkan juga menyelesaikan kasusnya. Sementara agenda penting dalam pertemuan tersebut, menurut Erick adalah perapihan administrasi dalam perkara asuransi Jiwasraya. Ini menjadi prioritas karena menyangkut publik. Demi penyelesaian menyeluruh termasuk dalam hal administrasi itulah, Erick mengatakan pihaknya sangat memahami posisi Kejaksaan Agung. Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa sinergitas kedua institusi ini tidak terlepas dari upaya bersih-bersih BUMN yang terus berlanjut. Kami juga hari ini kembali merapikan administrasi ataupun penyelesaian-penyelesaian lain untuk hal-hal khususnya Jiwasraya ataupun Waskita. Karena ini juga banyak berhubungan dengan tentu publik. Jangan sampai publik, tadi Pak Jaksa Agung sampaikan, dikorbankan atau dicederai. Karena perlindungan kepada publik, Pak Jaksa Agung menjadi prioritas. Tentu kami pun dari Kementerian BUMN sangat mendukung posisi Pak Jaksa Agung. Karena itu penyelesaian administrasi secara menyeluruh ini kita sinkronisasi lagi. Kita berusaha untuk menyelesaikan kasus-kasus dalam rangka mendukung bersih-bersih BUMN. Antara lain mungkin penyelesaian aset-aset Jiwasraya yang ini cukup menarik dan cukup yang berhubungan dengan masyarakat luas. Kemudian juga tentang bagaimana BUMN Waskita ke depan. Dan lain-lain, banyak yang kami bicarakan tadi. Dalam kunjungannya ke kantor Kejaksaan Agung di Jakarta Selatan, Menteri BUMN Erick Thohir juga melaporkan adanya temuan dugaan kasus korupsi baru. Dan terkait hal ini, Jaksa Agung ST Burhanuddin juga menyampaikan bahwa pihaknya masih terus melakukan pendalaman atas dugaan tersebut sehingga detail kasus tersebut masih belum bisa diumumkan secara resmi. Satu kasus yang rencananya nanti akan diserahkan pada kami, dan kasus ini memang cukup menarik, tetapi kami belum bisa menyebutkan dulu kasusnya karena akan kami perdalam dulu, sehingga nanti kalau kami sampaikan kepada teman-teman itu udah fix begitu. Yang tadi saya sampaikan berdasarkan temuan tentu yang harus didetailkan dan ditindaklanjuti. Ya, memang hari ini ada kesepakatan dari Pak Jaksa Agung tidak mau bicara kasusnya dulu, karena harus ada pendalaman dulu, baru kita bicara. Mungkin kasih waktu 1-2 minggu nanti Pak Jampitsus dan Pak Tiko bisa menyampaikan, ya, kalau sudah dapat laporan tertulis dan detail-detail. Pemirsa, CNBC Indonesia juga telah melakukan konfirmasi terkait kasus yang disebut-sebut oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan saat ini masih diselidiki oleh Kejaksaan Agung. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menyebutkan saat ini setidaknya ada 3 kasus dari BUMN yang tengah diselidiki oleh Kejaksaan Agung. Sedangkan kasus yang baru dilaporkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir baru akan diselidiki. Yang lagi landing ini sekarang ada 3 kasus, yaitu kasus dana pensiun Pelindo, kasus proyek transmisi PLN, dan kasus Geraha Telkom Sigma. Ini nanti akan kami rilis di minggu depan. Tapi kasus yang dilaporkan oleh Pak Erick ini belum bisa kami ungkap secara gamblang di media karena kasus ini baru kami tahap pelajari dulu, gitu loh. Jadi ini masih off the record dulu karena ini kan penyelidikan aja belum kita mulai, masih diserahkan kemarin seperti itu. Terkait banyaknya kasus pelanggaran tata kelola yang baik di BUMN, pengamat BUMN Toto Pranoto mengungkapkan diperlukan penegakan hukum yang tegas terhadap berbagai pelanggaran tersebut agar dapat timbul efek jerah. Kurang dilakukan sehingga masih timbul kasus kemudian seperti ini adalah bagaimana kemudian penegakan hukum atas kasus-kasus yang ada ditegakkan begitu loh. Sehingga tadi yang saya sampaikan bahwa kemudian orang bisa membuat
impresi bahwa kalau kita melakukan kesalahan atau kesalahan dilakukan dan kemudian terbukti, maka kemudian hukumannya cukup berat sehingga itu bisa kemudian membuat ada efek jera terhadap yang lain-lain. Kalau hal-hal semacam ini saya kira bisa terus dikerjakan ya, tidak ada istilahnya tebang pilih, tidak ada apapun yang betul-betul memang berlandaskan aspek hukum saja. Saya kira itu akan membuat suatu hal yang positif ya, ada kampanye positif bagaimana penegakan hukum tanpa pandang bulu itu kemudian diterapkan di sisi BUMN ya.